Setelah kekalahan mereka dalam Perang Badar pada tahun 2 Hijriah, kaum kafir Quraisy Mekah merasa sangat terhina. Tokoh-tokoh penting mereka banyak yang tewas, harta mereka juga banyak yang dirampas. Karena itulah, pada tahun 3 Hijriah, mereka menyiapkan pasukan besar, sekitar 3.000 orang, untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Tujuan mereka jelas, yaitu membalas dendam dan mengembalikan kehormatan mereka yang jatuh di Badar. Setelah Rasulullah mendapat wahyu tentang Quraisy yang sudah dekat dengan Madinah, Rasul pun bermusyawarah dengan para sahabat. Rasul berkata, "Wahai para sahabatku, Quraisy sudah keluar, dan mereka sudah dekat dengan Madinah. Bagaimana pendapat kalian tentang ini?" Sahabat Nabi berpendapat, "Ya Rasulullah, kita bertahan saja di Madinah. Akan lebih mudah kita mengalahkan mereka." Kami setuju, wahai Rasulullah. Bertahan di Madinah adalah langkah yang bijaksana. Namun para sahabat yang belum pernah berperang sebelumnya, banyak yang berpendapat, "Wahai Rasulullah, biarkan kami keluar menghadapi mereka di luar Madinah. Kami tidak ingin orang-orang kafir Quraisy mengira kita pengecut. Kami ingin berperang di medan terbuka, sebagaimana di Badar." Benar, wahai Rasulullah. Kami ingin Allah muliakan kami dengan syahid di jalannya. Biarkan kami menghadapi mereka di Uhud. Nabi sebenarnya lebih setuju dengan pendapat sahabat yang pertama, yaitu bertahan di Madinah. Namun karena lebih banyak pendapat sahabat yang ingin keluar melawan, maka Nabi mengikuti pendapat mereka. Namun Nabi menceritakan apa yang beliau lihat dalam mimpi beliau, dan berkata, "Wahai para sahabatku, semalam aku bermimpi. Aku melihat dalam mimpiku ada retakan di pedangku, yang artinya ada beberapa sahabatku yang terbunuh. Lalu aku juga melihat ada sapi yang disembelih, yang artinya adanya kerabat terdekatku yang akan terbunuh. Serta aku melihat ada bangunan yang sangat kokoh, yang artinya kota Madinah. Karena itu, menurutku lebih baik kita tetap bertahan di Madinah. Biarkan mereka masuk, maka kita hadapi mereka di dalam kota." para sahabat mendengarkan dengan seksama, namun para sahabat berpendapat mereka ingin tetap keluar melawan. Lalu beliau bangkit menuju rumah, mengenakan baju besi, dan keluar kembali. Ketika para sahabat melihat beliau sudah bersenjata, mereka merasa menyesal karena telah mendesak beliau keluar. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau lebih memilih bertahan di Madinah, maka kami akan taat dan tetap bersamamu. Kami menyesal telah mendesakmu." Rasulullah mendengarkan semua pendapat itu dengan tenang. Namun Rasulullah berkata dengan tegas, Tidak sepantasnya seorang nabi yang telah mengenakan baju perang melepasnya kembali sebelum Allah memberi keputusan antara dia dengan musuhnya. Para sahabat pun tunduk dan menerima keputusan itu. Mereka akhirnya bersiap berangkat menuju Uhud. Pasukan muslimin pun berangkat dengan jumlah 1.000 orang. Semangat mereka tinggi karena sebelumnya Allah menolong mereka di Badar. Namun, di tengah perjalanan menuju Uhud, terjadi peristiwa penting. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, merasa tidak setuju dengan keputusan keluar dari Madinah. Ia sebenarnya lebih suka bertahan di dalam kota, dan ketika pendapatnya tidak dipakai, hatinya dipenuhi rasa marah dan dengki. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada pengikutnya, "Mengapa kita harus berperang di luar kota? Muhammad hanya menuruti anak-anak muda yang gegabah. Jika ia tetap memaksakan kehendaknya, aku tidak akan ikut." Lalu ia pun mengajak para pengikutnya untuk mundur. Sekitar 300 orang dari pasukan muslimin ikut bersamanya, yang kebanyakan dari mereka adalah kalangan munafik. Pasukan muslimin yang awalnya berjumlah 1.000 orang, kini hanya tinggal 700 orang saja. Rasulullah dan para sahabat melihat kejadian tersebut. Beberapa sahabat Ansor marah dan hampir mengejar Abdullah bin Ubay bin Salul, namun Rasulullah menenangkan mereka. Rasulullah pun berkata, Biarkan mereka pergi. Sesungguhnya Allah telah cukup bagi kita. Dengan jumlah yang hanya 700 orang, kaum muslimin melanjutkan perjalanan menuju Uhud. Mereka kini harus menghadapi 3.000 pasukan Quraisy yang lengkap dengan pasukan berkuda dan perlengkapan perang. Rasulullah lalu mengatur strategi. 50 pasukan pemanah ditempatkan di bukit kecil atau bukit Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair. Rasulullah berpesan, Jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat kalian ini, baik kita menang ataupun kalah. Pasukan pemanah pun menjawab serempak menaati perintah Rasulullah. Pasukan utama pun maju menghadapi musuh. Kekuatan muslimin jauh lebih kecil. Namun mereka tetap teguh karena yakin pertolongan Allah akan datang. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi,
maju ke depan dengan gagah. Dengan pedangnya, Hamzah menebas musuh satu persatu. Mereka akhirnya berhasil mendesak pasukan kafir Quraisy mundur. Barisan kafir Quraisy porak-poranda, banyak dari mereka yang lari. Melihat itu, sebagian kaum muslimin mengira kemenangan sudah di tangan. Namun disinilah cobaan datang. Pasukan pemanah yang Rasulullah tugaskan di bukit melihat banyak harta rampasan yang ditinggalkan Quraisy. Mereka merasa perang sudah selesai, lalu mereka turun untuk ikut mengumpulkan harta tersebut. Tinggallah beberapa orang saja yang bertahan di bukit itu. Salah seorang pemanah berkata, Lihatlah, musuh lari. Kemenangan sudah kita raih. Mari kita turun untuk mengambil harta itu. Abdullah bin Jubair menjawab, Jangan! Rasulullah memerintahkan kita tetap di sini, apapun yang terjadi. Perang sudah selesai. Untuk apa kita tetap di sini? Kami juga ingin mendapatkan bagian. Akhirnya, mayoritas pemanah turun. Tinggallah Abdullah bin Jubair bersama kurang dari 10 orang yang tetap taat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Ia membawa pasukan berkuda Quraisy memutari bukit dan menyerang dari belakang. Kaum muslimin yang tadinya unggul kini terkepung. Abdullah bin Jubair dan pasukan pemanah yang tersisa gugur syahid. Pasukan muslimin pun terkepung dari dua arah dan kemenangan berubah menjadi kekacauan. Dalam kekacauan itu, Rasulullah pun terluka. Wajah beliau terluka oleh pedang. Gigi beliau patah terkena batu. Dahi beliau berdarah. Bahkan ada mata rantai besi dari topi perang yang menancap di wajah beliau. Rasulullah berkata dengan lirih, Bagaimana suatu kaum akan beruntung bila mereka melukai wajah Nabi mereka, padahal beliau mengajak mereka kepada Allah. Nabi pun terjatuh ke dalam lubang yang sudah digali musuh. Sahabat-sahabat setia Nabi segera melindungi beliau. Talhah bin Ubaidillah menutupi Nabi dengan tubuhnya sampai tangannya putus uratnya. Abu Dujanah melindungi Nabi dengan tubuhnya dari panah. Sa'ad bin Abi Waqqas memanah musuh dengan penuh semangat. Dan Nabi berdoa, Panahlah, semoga Allah menguatkan panahmu. Kabar bohong pun tersebar, seakan-akan Nabi sudah gugur. Mendengar itu, sebagian sahabat menjadi lemah dan putus asa. Namun, begitu mengetahui Nabi masih hidup, mereka kembali bangkit dan melindungi beliau dengan penuh keberanian. Di antara sahabat yang paling gagah berani adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi, beliau dijuluki Asadullah Singa Allah karena keberanian dan kekuatannya. Dalam perang Uhud, Hamzah maju ke medan tempur dengan semangat luar biasa, menebas musuh satu demi satu. Namun, seorang budak Habasyi bernama Wahsy diperintahkan oleh Hindun binti Utbah untuk membunuh Hamzah sebagai balas dendam atas keluarganya yang tewas di Badar. Wahsy adalah ahli melempar tombak. Dari kejauhan, ia mengintai Hamzah yang sedang sibuk berperang. Ketika melihat kesempatan, ia melemparkan tombak tepat ke arah Hamzah. Tombak itu menembus tubuh gagah Hamzah, beliau pun gugur sebagai syuhada. Hamzah sambil tersenyum menatap langit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, terimalah aku di sisimu. Setelah Hamzah gugur, Hindun mendatangi jasadnya. Ia melampiaskan kebencian dan dendam yang telah lama ia pendam. Hindun merobek dada Hamzah dan mengambil hatinya. Dalam beberapa riwayat menyebutkan ia sempat mencoba mengunyah hati Hamzah, namun tidak sanggup menelannya. Selain itu, tubuh Hamzah juga dimutilasi. Kejadian ini membuat kaum muslimin sangat berduka, dan ketika Rasulullah mendapati jasad Hamzah setelah perang usai, beliau menangis melihat tubuh pamannya seperti itu, dan Rasulullah berkata, Tidak pernah aku merasa sedih seperti hari ini. Rasulullah bahkan sempat berdoa agar Allah menurunkan laknat kepada orang-orang kafir Quraisy yang memperlakukan pamannya dengan kejam. Namun kemudian Allah menurunkan ayat yang melarang kaum muslimin melakukan balasan mutilasi terhadap musuh. Perang Uhud berakhir dengan kerugian besar bagi kaum muslimin. Jumlah syuhada muslimin ada 70 orang, termasuk Hamzah, dan beberapa syuhada yang lain di antaranya. Mus'ab bin Umair, pembawa panji Islam, dibunuh oleh Ibnu Kuma'ah. Tubuhnya penuh luka, kedua tangannya putus. Anas bin Nadar, pamannya Anas bin Malik. Tubuhnya penuh lebih dari 80 luka pedang, tombak dan panah, hingga tidak dikenali kecuali dari jarinya. Abdullah bin Jubair, pemimpin pasukan pemanah, gugur bersama hampir semua pasukannya. Sa'ad bin Rabi, tubuhnya penuh luka. Menurut riwayat ada sekitar 70 luka pedang, tombak dan panah. Nafasnya sudah berat, tapi matanya masih terbuka. Dan ia berpesan, Sampaikan salamku kepada Rasulullah.
katakan kepadanya bahwa aku sudah mencium bau surga. Dan sampaikan juga kepada kaum Ansor, tiada alasan bagi kalian di sisi Allah jika terjadi sesuatu pada Rasulullah sementara kalian masih hidup. Setelah banyak sahabat yang gugur, pasukan Quraisy tidak melanjutkan pengejaran. Mereka merasa sudah cukup membalas kekalahan di Badar. Kaum muslimin yang tersisa kembali berkumpul. Bagi kaum muslimin, kekalahan di Uhud menjadi pelajaran besar. Mereka sadar bahwa ketaatan pada Rasulullah adalah kunci kemenangan dan meninggalkan perintah beliau akan membawa bencana. Meski mereka kalah di medan perang, namun iman dan keteguhan kaum muslimin justru semakin kuat. Dalam peristiwa ini, Allah menurunkan ayat dalam surah Ali Imran yang menegur sekaligus menguatkan kaum muslimin agar tidak gentar dan tetap teguh menghadapi musuh. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman. Quran, Surah Ali Imran, ayat 139. Dalam Perang Uhud, kaum muslimin belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal pedang dan jumlah pasukan, tetapi soal ketaatan, kesabaran, dan keimanan yang teguh.